YouTube channel Jemaat Shalom Pangan. Kembali kita akan belajar dari firman Tuhan yang nantinya akan menjadi perenungan kita dalam perayaan Minggu-Minggu Sengsara sebagai warga gereja Masehi Injil di Minahasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Allah dan Tuhan kami yang kami sembah dan kami muliakan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, yang mau menderita sengsara, yang mau mati bagi manusia. Terima kasih untuk kesempatan yang baik. Tuhan, perkenankan kami lagi dalam penghayatan minggu-minggu kesengsaraan ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu, kami boleh merenungkannya sebentar. Kami memohon Tuhan kiranya Dia akan menolong setiap kami, baik kami sebagai pendengar, terlebih juga kami sebagai pemberita firman yang Engkau utus, yang Engkau pakai di sana. Biar hikmat yang dari sorga memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Terpuji nama Tuhan, firman kehidupan. Kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dalam penghayatan Minggu sudah dihantar melalui satu perenungan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Markus pasal 15, dibaca mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua di bawah judul perikop Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi. Katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak
salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Terpuji Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada, kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, tentu dalam pemeliharaan, dalam perlindungan, dalam penjagaan Tuhan. Kita ada dalam penghayatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Dan kembali lagi kita mau memperlengkapi diri, kembali lagi kita hendak mau diajar, kembali lagi kita mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari demi hari, terutama dalam masa penghayatan Minggu Sengsara ini, kita sungguh ada dalam penghayatan yang benar. Hidup menurut kebenaran firman Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Tema perenungan kita di minggu ini ialah kebenaran meredup demi kepentingan. Ya. Kita dituntun lewat bacaan kitab Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Kalau melihat judul perikop, Yesus di hadapan Pilatus, ya. Yesus dibawa kepada seorang yang disebut wali negeri atau gubernur, di mana dia memiliki kuasa atau hak untuk menentukan seseorang yang dianggap bersalah untuk nanti dijatuhi hukuman. Saudara-saudara yang dikasihi berkati Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Fitnah ini biasanya muncul karena adanya perasaan iri hati, karena ada perasaan dengki, entah itu karena seseorang memiliki keunggulan, entah itu karena ia juga ingin memiliki keunggulan itu, sehingga ada timbul rasa iri terhadap mungkin kelebihan, atau mungkin karena banyak hal yang merasa seseorang yang iri itu dia merasa bahwa dia kurang sedangkan yang lain lebih, sehingga timbullah perasaan iri hati atau dengki ini. Nah, kita tahu menurut bacaan firman Tuhan ini, Yesus yang kita sembah, dia yang menderita, dia yang mati, dia yang disalibkan, dia yang dipenjarakan, ya, dia yang dibawa kepada pengadilan, disebabkan oleh karena dengki dan iri hati, ya, yang timbul, yang ada pada kelompok-kelompok yang disebut kelompok orang-orang rohaniawan, ya. Nah, jadi memang bacaan ini sungguh sangat ya, bisa dikatakan mengerikan, menakutkan, karena justru orang-orang yang dianggap menjadi teladan, orang-orang yang memberitakan Taurat Tuhan, mereka lah yang menjadi dalang atau otak, sehingga Yesus yang tidak bersalah ini akhirnya disalibkan, ya.
yang disebut-sebut dalam bagian bacaan ini, ya, mereka yang disebut dengan tokoh-tokoh agama, mereka yang disebut dengan elit-elit agama, elit-elit politik, ya, mereka lah yang berunding, mereka lah yang bermufakat, mereka lah yang merancangkan semua ini, ya, yaitu imam-imam kepala, ya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin, ya, umat Tuhan. Mereka lah para imam, ya, yang memiliki jabatan tinggi, yang memiliki kewenangan tugas dalam penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan. Jadi yang mengatur ibadah-ibadah yang ada. Ahli-ahli Taurat, mereka lah yang disebut begitu menguasai Taurat Tuhan ini. Mereka yang menyusun, mereka yang merancang ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan keagamaan Yahudi, ya. Orang-orang yang terpandang. Selanjutnya tua-tua, ya. Orang-orang yang dituakan, orang-orang yang dianggap dapat memberi teladan, ya. Dan mahkamah agama, ya. Mereka adalah orang-orang, ya, sekumpulan kelompok yang disebut dengan Dewan Keagamaan Yahudi, ya. Dalam beberapa catatan mereka ada kurang lebih 71 anggota, ya. Mereka inilah yang mencari banyak alasan, ya, dengan mengatakan bahwa Yesus ini sebagai seorang penyesat dengan berbagai pengajaran-pengajarannya yang ada, ya. Mereka lah yang mengatakan bahwa Yesus menganggap diri sebagai raja, ya. Yesus adalah pemberontak dan lain sebagainya. Dengan alasan-alasan ini mereka, dengan tanpa berlama-lama, di sini disebutkan pagi-pagi benar keempat golongan elit agama, tokoh-tokoh yang disebut tokoh agama ini merancangkan, bermufakat pada rencana yang jahat. Dengan alasan ini mereka membawa Yesus. Ketika sebelumnya mereka sudah bawa Yesus di hadapan mahkamah agama, ya. Ada juga kepada Herodes. Hari ini atau saat ini mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus dengan harapan Pilatus akan dapat menjatuhi hukuman, ya, bagi Yesus, karena dianggap dia sudah menjadi penjahat besar. Dan bagi para tokoh-tokoh elit politik dan agama ini berharap Yesus akan disalibkan, karena hukuman penyaliban adalah hukuman terberat yang dianggap bagi penjahat yang memang perbuatannya tak lagi dapat dimaklumi atau, ya, kejahatan yang besar, ya, dia disalibkan. Saat dimana Yesus dibawa kepada Pilatus, ya, seperti biasanya tentu Pilatus sebagai seorang gubernur, dia mengadakan, katakanlah, tanya jawab, ya. Ada diskusi di sana, ya. Berdasarkan tuduhan-tuduhan itu Pilatus pun juga ingin tahu seperti apa sebenarnya atau apa yang dilakukan oleh Yesus ini.
Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Dia tidak mengatakan bahwa ia, sekalipun dia betul-betul seorang raja yang bukan raja di dunia, raja dari pandangan atau segi politik dan pemerintahan, tidak, tapi dia raja di atas segala raja karena dia adalah anak Allah. Yesus mengatakan engkau sendiri mengatakannya, merujuk pada bahwa Pilatus pun sama seperti orang-orang yang menyebut Yesus atau menuduh bahwa Yesus mengatakan atau dia sebagai seorang raja. Jawaban yang sungguh membuat Pilatus sendiri heran. Lebih heran lagi ketika Pilatus bertanya kembali, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Ayat 5 mengatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Padahal saat itu sebenarnya kesempatan bagi Yesus untuk melakukan pembelaan. Dia bisa saja mengatakan bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh mahkamah agama dan lain-lain. Dia bisa saja menyampaikan dan membela dirinya, bahkan dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dia seorang raja, kalau dia anak Allah, apapun dia bisa lakukan. Toh? Tapi luar biasa. Dia diam bukan berarti dia salah. Dia diam bukan karena dia tidak dapat menjawab pertanyaan dari Pilatus. Tetapi Yesus diam karena dia sedang ada dalam ketaatannya, dalam menyelesaikan skenario Allah Bapanya di surga. Bahwa dia harus menyelesaikan ini. Dia harus menjalani Via Dolorosa ini. Dia harus menjalani kesengsaraannya, yaitu dia akan diserahkan, dia akan disesah, dia akan dihina, dia akan disalibkan, dan juga dia akan mati. Itu yang Yesus lakukan. Dia diam. Sehingga bagi Pilatus, dia tetap melanjutkan apa yang biasanya dia lakukan. Ditambah lagi di saat itu telah menjadi kebiasaan mereka ketika ada perayaan-perayaan, bahwa saat dimana kebiasaan mereka untuk membebaskan satu orang hukuman pada saat hari raya, tentu menurut permintaan orang banyak. Sehingga Pilatus melemparkan perkara ini kepada orang banyak. Siapa yang mau dibebaskan, siapa yang mau disalibkan. Dan karena orang banyak ini sudah termakan oleh hasutan, tuduhan, fitnahan daripada tokoh-tokoh petinggi-petinggi agama ini, sehingga mereka memilih untuk melepaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Sekalipun sebenarnya Pilatus tahu
bahwa Yesus ini orang yang tidak bersalah. Ya. Dalam teks di sini ya, ada dalam ayat bacaan ini, ya, di situ disampaikan bahwa Pilatus tahu bahwa sebenarnya perkara ini didasarkan pada kedengkian, ya, iri hati daripada para imam kepala ahli Taurat dan yang lainnya, ya, itu ada di ayat 10. Ya. Ia memang mengetahui bahwa imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dia tahu, bahkan juga ya kita bisa baca dalam kitab Injil lainnya, ya, dalam kitab Matius. Di situ lebih jelas lagi disampaikan, ya, ketika perkara ini datang kepada Pilatus, istri dari Pilatus sendiri datang untuk supaya meminta agar Pilatus tidak mencampuri urusan perkara orang yang benar, ya. Karena dalam mimpi katanya, dalam mimpiku tadi malam aku begitu tersiksa. Istrinya memohon dan meminta karena dia tahu bahwa orang yang sedang ada di hadapan Pilatus ini suaminya ini orang yang benar. Tetapi ya, seperti yang disampaikan dalam ayat 15, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia memilih atau mengikuti permintaan orang banyak dengan membebaskan Barabas dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Sekalipun ia tahu tentang kebenaran yang dilakukan oleh Yesus, tetapi dia memilih untuk mengikuti apa yang sudah dituduh-tuduhkan oleh banyak orang. Karena Pilatus tahu bahwa jika dia tidak mengikuti keinginan orang banyak ini, jabatannya, popularitasnya terancam. Dia bisa saja kehilangan simpati dari banyak orang, dan bisa saja orang banyak dapat menurunkan dia dari jabatannya. Kebenaran diredupkan demi sebuah popularitas, demi sebuah jabatan. Dan inilah yang menjadi perenungan kita. Kebenaran meredup demi kepentingan. Meredup artinya dia mulai gelap, surut, apalagi tidak bercahaya lagi, tidak jelas atau menjadi kabur. Kebenaran Yesus dikaburkan demi kepentingan diri Pilatus, tapi juga kepentingan orang banyak. Nah, saudara-saudara, ini menjadi pesan, menjadi bahan untuk kita refleksikan. Karena terkadang pun kita ada dalam posisi yang demikian. Demi kepentingan diri kita sendiri. Demi untuk mendapatkan keuntungan, sekalipun itu dengan cara yang tidak benar. Orang atau kita upayakan jadi benar. Kita tidak peduli itu dosa, kita tidak peduli itu merugikan orang lain, kita tidak peduli itu menyakiti hati Tuhan. Yang terpenting keinginanku tercapai. Yang penting
gengsiku terpenuhi. Tak peduli itu saudara pun sendiri, teman, sahabat, keluarga, sesama pelayan. Kita korbankan hal yang demikian untuk supaya apa yang kita ingini dapat terpenuhi. Nah, karena itu belajar daripada bacaan kita hari ini. Tentu ada beberapa tokoh dalam bacaan ini yang dapat memberi pengajaran bagi kita. Apa yang ditunjukkan, apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat dan mahkamah agama ini, tentu tidak baik dan tidak pantas untuk diteladani. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pemimpin gereja, justru kita dituntut untuk dapat melakukan kebenaran, menjadi teladan, mengajarkan apa yang benar, bekerja sama, bukan pada rancangan yang jahat, bermufakat, bukan pada sesuatu yang baik, bagaimana memajukan pelayanan ini, ya, bagaimana menjawab persoalan-persoalan dalam gereja ini, tetapi bermufakat untuk menjatuhkan orang lain, bermufakat untuk merancangkan sesuatu yang jahat pada orang lain. Tapi mari kita bermufakat, membuat satu perkumpulan rencana pada hal-hal yang baik. Bagaimana menolong orang lain, bagaimana untuk membantu mereka yang ada dalam kesusahan, dan hal-hal baik lainnya. Belajar dari Pilatus. Dia seorang yang pemimpin yang tidak memiliki konsistensinya sebagai seorang pemimpin, komitmen, integritas. Dia tidak mampu mengambil satu keputusan yang benar, yang adil. Dia takut kehilangan jabatan. Kepada kita semua yang dipercayakan menjadi seorang pemimpin, entah itu pemimpin di gereja, pemimpin di masyarakat, marilah kita melakukan tanggung jawab kepemimpinan kita ini dengan benar, dengan adil. Sekalipun jabatan kita mungkin menjadi taruhannya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tetap harus mengedepankan kebenaran. Kita harus menjunjung tinggi kebenaran. Kita harus terus hidupkan kebenaran itu. Dan itulah sebenarnya pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Tetapi marilah kita belajar seperti Yesus, ya, pribadi yang sungguh luar biasa. Yesus terus menjadi teladan kita yang sempurna. Dia taat. Dia seorang yang sungguh percaya
bahwa sekalipun maut yang ada di depannya, sengsara yang ada di depannya, sekalipun punya kesempatan untuk membela diri, ya, tapi ia tidak melakukan, karena dia tahu apa yang dirancangkan oleh Bapaknya yang di surga adalah satu rancangan damai sejahtera. Karena itu kita juga pun harus percaya bahwa kita harus tetap ada dalam hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Sekalipun apa yang dirancangkan Tuhan, kita harus melewati jalan sengsara, artinya penderitaan, pergumulan, persoalan hidup. Tapi bersama dengan Tuhan, semua akan menjadi indah pada waktunya. Jangan memberontak, jangan kita seperti menyalahkan Tuhan. Kenapa seperti ini Tuhan? Saya sudah melayani, saya sudah melakukan yang baik, semua sudah saya lakukan, tapi hidup kok saya seperti ini saja, justru menderita. Tuhan tahu apa yang Dia sedang kerjakan bagi kita. Tugas kita tetap percaya, tetap mengimani, jalani hidup ini tetap dengan sukacita, bersyukur dalam segala situasi keadaan. Selamat memasuki penghayatan Minggu Sengsara. Tetap nyalakan, tetap hidupkan cahaya kebenaran dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah kebenaran itu sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah terberita bagi kami. Dimampukanlah kami untuk melakukannya. Dimampukanlah kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Terlebih dalam kami menghayati minggu sengsara ini, kami terus hidup dalam firman, hidup yang benar, hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada, sehingga kami senantiasa terus hidup dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan senantiasa. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dan terus dan senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita di minggu ini. Selamat melayani bagi kita semua. Selamat menghayati minggu-minggu sengsara. Semoga kita semua terus diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.